Semuanya, perkenalkan nama saya Putrana Salju, NPM 23103282. Baik, hari ini kita akan berdiskusi tentang sistem peredaran darah manusia. Baik, sebelum lanjut, saya minta kepada teman penonton setia saya untuk meraba dada kalian sebelah kiri. Bagaimana? Apa yang kalian rasakan setelah meraba dada kalian sendiri? Benar sekali. Yang pertama, kita dapat merasakan detak jantung. Terus, yang kedua, kedutan otak. Dan terakhir itu pergerakan pernapasan. Saat kita bernafas, darah kita akan ada pergerakan naik dan turun. Coba kalian perhatikan gambar ini. Tahukah kalian ini gambar apa? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar sistem peredaran darah manusia, yaitu jantung. Jantung ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan menerima aliran darah kembali. Letak jantung berada di antara paru-paru, tepatnya di tengah dada dan bagian belakang kiri tulang dada. Jantung terdiri atas 4 ruang, yakni serambi atau atrium kiri dan kanan, serta bilik atau vertikel kiri dan kanan. Ada pula 4 katup jantung yang memisahkan keempat ruang tersebut. Ini yang saya berikan tanda yang warna hitam ini adalah serambi atau atrium kanan. Atrium ini berfungsi untuk menerima darah dari tubuh dan mengirim darah ke bilik kanan. Baik, yang kedua tanda yang saya berikan yang berwarna orange ini adalah atrium kiri. Atrium ini berfungsi menerima darah dari paru-paru dan mengirim darah ke vertikel kiri. Dan ketiga, yang saya berikan tanda kuning ini ada ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Atrium kanan ini berfungsi untuk menerima darah dari atrium kanan, terus mengirim darah ke paru-paru dan mengatur tekanan darah. Sedangkan atrium kiri berfungsi sebagai menerima darah dari atrium kiri, mengirim darah ke seluruh tubuh, dan mengatur tekanan darah. Dan untuk tanda yang warna hijau ini, ada katup triskupit dan katup mitra, dan yang ketiga ini ada katup pulmonal. Ketiga katup ini berfungsi untuk mengatur aliran darah dan mencegah aliran darah balik. Katup triskupit mengatur aliran darah dari atrium ke kanan ke ventrikel kanan. Sedangkan katup mitra mengatur aliran darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Dan katup pulmonal mengatur aliran darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonal. Baik teman-teman, ini tadi gambar yang sudah saya jelas tadi ya. Ayo teman-teman, ini gambar yang terakhir. Coba teman-teman tebak ini gambar apa? Tepat sekali. Ini adalah gambar sistem peredaran darah manusia, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah ke berbagai organ. Di gambar ini teman-teman ada arteri pulmonari, terus ada juga atrium kanan, terus ada vena cava, dan ada juga ventrikel kanan, terus ada juga vena pulmonari, terus atrium kiri, dan ada juga ventrikel kiri. Baik teman-teman, fungsi dari arteri pulmonari yaitu mengangkut darah dari ventrikel kanan ke paru-paru dan membantu mengatur oksinasi darah dengan membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Terus fungsi dari atrium kanan yaitu menerima darah dari tubuh melalui vena cava superior dan vena cava inferior dan mengirim darah ke ventrikel kanan melalui katup triskupit. Kemudian fungsi vena cava yaitu mengangkut darah dari tubuh ke jantung, khususnya ke atrium kanan.
dan membantu mengatur aliran darah ke jantung. Terus fungsi dari ventrikel kanan yaitu menerima darah dari atrium kanan melalui katup teleskopik dan mengirim darah ke paru-paru melalui arteri pulmoner. Kemudian fungsi dari vena pulmonari yaitu mengangkut darah dari paru-paru ke jantung, khususnya ke atrium kiri, dan mengatur aliran darah ke jantung. Kemudian fungsi dari atrium kiri yaitu menerima darah dari paru-paru melalui vena pulmonari dan mengirim darah ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Dan terakhir yaitu fungsi dari ventrikel kiri yaitu menerima darah dari atrium kiri melalui katup mitral dan mengirim darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Dengan demikian teman-teman, arteri pulmonari atrium kanan vena cava, ventrikel kanan vena pulmonari, atrium kiri dan ventrikel kiri memainkan penting dalam proses sirkulasi darah di dalam tubuh manusia. Baik teman-teman, demikian penjelasan mengenai sistem peredaran darah manusia. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video pembelajaran interaktif saya mulai dari awal sampai akhir. Saya berharap semoga teman sekalian mendapat pembelajaran yang menyenangkan hari ini. Sampai jumpa lagi, bye-bye.